Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang. Selamat malam, Pak Leo. Selamat malam, Mbak Fitri. Pak Leo, sebetulnya dari mana para tersangka, terutama 2 oknum anggota, mendapatkan senjata ini? Baik, perlu kami jelaskan bahwa senjata yang diamankan di Polres Bintuni itu ada 2 jenis. Yang pertama itu senjata panjang jenis rakitan, kemudian satu senjata pendek jenis revolver. Untuk senjata rakitan sendiri ini diperoleh oleh tersangka saudara oknum anggota Polri. Ini didapat dari salah satu warga masyarakat dengan harga sekitar 6 juta, yang kemudian dijual kepada saudara J yang menjadi tersangka di Polres Bintuni seharga 20 juta. Sedangkan senjata jenis pendek revolver ini didapat dari saudara oknum anggota Polri juga atas nama MRA, kemudian dipinjam dari sepupunya, kemudian senjata ini dijual kembali ke tersangka orang sipil dan akhirnya sampai ke tersangka J yang ada ditangkap di Polres Bintuni, Mbak. Apakah tersangka dari 2 oknum anggota ini mengetahui bahwa tersangka J kemudian melakukan transaksi jual beli ataupun memiliki akses dengan KKB? Ya, keterangan dari tersangka yang sudah kami ambil keterangannya mengatakan bahwa mereka berkomunikasi dengan saudara J ini, memenuhi permintaan saudara J itu untuk dengan alasan untuk menjaga tambang di wilayah Papua, tapi bukan digunakan untuk KKB. Tapi walau bagaimanapun tindakan dilakukan oleh oknum anggota ini sangat bertentangan dengan aturan hukum dan merupakan suatu kejahatan. Sudah berapa kali oknum polisi ataupun para tersangka ini menjual senjata kepada kelompok kriminal bersenjata, Pak? Anggota yang menjual senjata panjang ini sudah yang kedua kali menjual ke saudara J, sedangkan untuk saudara MRA ini menjual revolver ini baru 1 kali. Sudah berapa banyak senjata yang terjual, Pak? Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari para tersangka, mereka mengakui untuk senjata panjang ini baru 2 kali mereka menjual, untuk senjata pendek ini 1. Oke, untuk kedua oknum anggota Polri sendiri, apa ancaman hukumannya apabila terbukti bersalah? Tentunya aturan yang berlaku bagi anggota Polri itu sama dengan aturan sipil lainnya, diterapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51, kemudian ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun. Kemudian ditambah lagi nanti akan dilakukan sidang kode etik kepada yang bersangkutan dan sesuai petunjuk akan dilakukan pemecatan terhadap yang bersangkutan. Selain kemudian 2 oknum anggota Polri yang terlibat dalam penjualan senjata kepada KKB, ada 4 warga sipil lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Apa peran dari masing-masing? Ya, jadi peran tersangka lainnya, terutama warga sipil yang 4 orang, ini sebagai penghubung terhadap saudara J yang ditangkap di Bintuni. Kemudian peran lainnya mereka ini mengumpulkan senjata dan peluru. Setelah lengkap mereka serahkan ke tersangka J. Kemudian mereka mendapatkan selisih keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dari senjata yang didapat dari oknum anggota Polri. Sudah berapa lama, Pak, proses ataupun jual beli senjata ini dilakukan? Keterangan yang kami dapatkan, mereka ini sudah mulai melakukannya ini mulai dari akhir tahun 2020. Kemudian yang kedua ini di awal tahun 2021 ini, Mbak. Oke, apakah ada kemungkinan keterlibatan oknum lain ataupun bertambahnya tersangka? Kemungkinan itu tidak tertutup kemungkinan, dan saat ini kami masih mencari pemasok senjata panjang rakitan terhadap saudara oknum anggota yang sudah kami amankan. Ini kami masih melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya-upaya paksa lainnya. Oke, salah satu tersangka berinisial J disebut membawa senjata ini lewat jalur laut karena diduga lemah pengawasannya. Lantas bagaimana koordinasi kepolisian, terutama kemudian dalam antisipasi adanya penyelundupan senjata lewat jalur laut yang rentan terhadap penyelundupan?
Baik, kami dengan instansi terkait, dengan Polda, kemudian pihak Kodam dan Korem 151 Binaya, telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan pengamanan jalur-jalur baik udara maupun laut, yang nantinya ke depan akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Baik, terima kasih Pak Leo Suryanugraha Simatupang, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease telah bergabung bersama kami malam hari ini.